Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Industrialisasi Aquaculture di Perkotaan. Baiklah, kita akan perkenalkan anggota kelompok. Saya Atika Andriani, Bahrial Ramdhani, Muhammad Arif Riansyah, dan Sanda Guntara. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Latar belakang kegiatan urbanisasi yakni perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa atau kota kecil atau daerah ke kota besar atau pusat pemerintahan. Yang kedua, perubahan sifat suatu tempat dari suasana atau cara hidup dan sebagainya desa ke suasana kota menurut KBBI Daring 2020. Urban fish farming, yakni aquaculture perkotaan terjadi di daerah dengan kepadatan populasi yang lebih besar, daerah yang tidak memiliki sumber daya ekologis dan ruang yang murah ditemukan di daerah pedesaan. Tujuan aquaculture di perkotaan adalah untuk memasukkan produksi perikanan budidaya ke dalam sistem perkotaan yang ada. Keuntungan aquaculture di perkotaan yakni pertama, menghasilkan pendapatan, dua, menggunakan lebih sedikit sumber daya, yang ketiga, berfungsi sebagai alat dalam pembangunan masyarakat dalam beberapa kasus dalam RUAF 2018, yang keempat, dapat mengurangi biaya dan emisi yang terkait dengan transportasi dengan memproduksi sumber pangan lebih dekat ke tempat konsumsi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bahrial Ramdhani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Atika. Itu konsep perikanan perkotaan atau memindahkan perikanan konvensional ke wilayah perkotaan. Namun terdapat perbedaan pada pelaku dan media atau wadah yang digunakan. Perikanan konvensional lebih berorientasi ke hasil produksi, sedangkan perikanan perkotaan cenderung mendukung gaya hidup masyarakat kota atau urban akan kebutuhan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Manfaat. Di sini pun ada pun kemanfaatnya. Yang pertama itu kemudahan dalam penyediaan pangan sehat merupakan salah satu manfaat perikanan perkotaan. Lalu pengurangan pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan. Kegiatan perikanan perkotaan juga bisa menambah pendapatan bagi para pelaku karena hasil panen yang diperoleh tidak dijual. Transportasi pemasaran yang semakin dekat dan mudah. Sumber air harus konsisten, handal, dan sedekat mungkin dengan parameter yang diinginkan. Maksud di sini tuh air atau sumber air kita tuh haruslah bagus atau lebih kualitasnya itu lebih terjaga, atau kita sendiri itu bisa mengontrolnya agar lebih mudah untuk dikelola sebagai sumber air utama dalam media budidaya kita. Dapat juga bersumber dari waduk, sungai, atau air tanah. Treatment air sebelum digunakan. Umumnya air di perkotaan menggunakan bahan kimia. Pentingnya untuk menghilangkan klorin dan kloramin, baik secara kimia dengan senyawa seperti natrium triosulfat, atau secara mekanisme air asi atau filtrasi. Air di sini kan air di kota-kota itu tentunya banyak mengandung bahan-bahan kimia. Dimasukkan di sini tuh airnya tuh harus disaring atau difilter, baik itu menggunakan bahan kimia juga atau menggunakan air asi atau menggunakan filter agar lebih aman. Selanjutnya, sumber energi atau kelistrikan. Kegiatan aquaculture membutuhkan energi yang dapat diandalkan untuk pompa, aerator, dan peralatan penting lainnya. Aquaculture perkotaan akan memiliki akses ke infrastruktur jaringan tradisional, tetapi perlu untuk memiliki akses ke sumber daya alternatif jika terjadi keadaan darurat. Keadaan darurat di sini tuh maksudnya tuh seperti misalnya kita punya waduk, kita utamanya itu menggunakan listrik negara atau PLN. Tiba-tiba listriknya padam, kita harus mempunyai cadangan energi atau cadangan listrik dengan menggunakan diesel dan sebagainya.
Nah, yang terpenting itu harus memiliki cadangan energi agar proses budidaya aquaculture itu terus berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya, persyaratan daya harus diverifikasi terhadap infrastruktur jaringan yang ada untuk memastikan bahwa beban tidak akan berlebihan. Selanjutnya akan dilanjutkan perizinan. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu wajib memiliki surat izin usaha perikanan atau SIUP. Kewajiban memiliki SIUP ini tidak akan berlaku bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. IMTA atau Integrated Multi-Tropic Aquaculture. Ini merupakan teknologi budidaya perikanan yang merupakan teknologi bersih atau green technology, di mana ini teknologi berwawasan lingkungan karena teknologinya bersifat zero emission atau bebas limbah. Teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan, produktif dan berkelanjutan atau sustainable, dan dapat mengatasi penurunan produksi dan rendahnya tingkat pemanfaatan lahan tambak. Dalam sistem ini, limbah organik sisa pakan dari ikan atau udang akan dimanfaatkan oleh kekerangan, sementara rumput laut akan memanfaatkan perairannya yang kaya akan nutrien untuk pertumbuhan, sehingga terciptalah keseimbangan ekosistem. Kemudian produktivitas dari spesies yang dibudidayakan di IMTA ini secara terintegrasi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya perairan yang tersedia. Teknologi budidaya perikanan yang terintegrasi IMTA apabila berhasil diterapkan secara massal di lahan tambak di tingkat nasional, maka pendapatan masyarakat daerah dan perekonomian negara secara keseluruhan akan meningkat. Dan ini merupakan gambar atau bentuk dari teknologi IMTA tersebut, di mana desain kolam ini merupakan penelitian dalam pola tanam komoditas perikanan budidaya yang penelitiannya model budidaya ini perikanan terintegrasi multitropik atau integrated multitropical aquaculture. Dan inilah gambar-gambar tambak atau kolam dengan metode IMTA. Dan ini pipa-pipa untuk pemasangan saluran perairannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kolam pemeliharaan dan hasil budidaya. Ini kolam pemeliharaan yaitu tambak, udang, dan hasil budidayanya itu kerang dan rumput laut. Di sini terdapat di gambar ini. Selanjutnya, masalah lain yang perlu dicermati dalam budidaya dengan teknologi IMTA ini adalah pengendalian penyakit. Untuk menghindarinya, sumber air hendaknya dapat bebas dari penyakit agar tidak menyebar. Kualitas air yang stabil dan kolam apabila terkontaminasi air yang mengandung penyakit akan menjadi terganggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, sekian hasil paparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari kami sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiril kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.